Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we are going to discuss the answer for today's TPS questions. Dear class of 2020, you will always be missed. Fighting! Before answering the questions, let's discuss the text first. In this text, there are two paragraphs, right? The first one and the second one. On the second paragraph, to make it readable atau terbaca dengan jelas, I divided it into two parts. Part 1 and Part 2. Well, let's start from paragraph 1. So here, there are so many new vocabularies that we can learn. In this video, I write down the new vocabularies with its meanings. You can see over there. So, in the first paragraph, itu yang dibahas adalah ada buku sejarah yang jumlah halamannya itu super banyak. Satu buku itu jumlah halamannya adalah 1000 halaman. Padahal ini diperuntukkan untuk siswa SMP dan SMA, sekolah menengah ya pokoknya. Nah, dari 1000 halaman itu kok bisa sih masih dibilang kurang informasinya? Bisa, karena apa? Karena di sini penerbitnya itu hanya ingin membuat buku yang menimbulkan rasa tertarik dan bangga pada beberapa pembacanya, tidak berdasarkan fakta sejarah, gitu. Next, the second paragraph, part 1. So, in this paragraph, itu yang dibahas adalah ada sebuah buku pelajaran sejarah di mana dia bercerita tentang penemuan benua Amerika pertama oleh Columbus. Di sini dia dijadikan contoh. Kenapa? Ya karena ceritanya itu tidak berdasarkan fakta, tapi hanya ingin membuat sebagian orang itu bangga atau senang. Nah, tapi pada rekaman sejarah yang sebenarnya itu diindikasikan bahwa banyak sekali penjelajah yang sudah mencapai Amerika Utara jauh sebelum Columbus. Nah, rekam jejak ini itu diperkuat dengan pertama, ditemukannya persamaan gen antara populasi Amerika Utara dengan populasi di Afrika, Asia, dan Eropa. Yang kedua, struktur bentuk sosial yang homogen. Yang ketiga, bahkan ini legenda atau cerita dari mulut ke mulut dari nenek moyang itu juga merujuk bahwa banyak sekali penjelajah sebelum Columbus datang. And part 2. Oh ya, please write down all the vocabs that I have pointed out here ya in this video. Next, part 2, itu yang dibahas adalah seharusnya sebagai penulis sejarah yang profesional itu menunjukkan seluruh bukti sejarah kepada siswa dan membiarkan mereka mencapai kesimpulan mereka sendiri mengenai penemuan benua Amerika pertama kali. Bukannya malah membuat sebuah naratif kejadian pada waktu tertentu saja. Nah, tidak heran sekarang bahwa siswa di US atau di Amerika itu menempatkan pelajaran sejarah sebagai pelajaran favorit terakhir bagi mereka. Jadi tidak populer. Now, let's discuss the answer for number 61. The question is, the author of the passage is primarily concerned with blah blah blah. Nah,
di sini berarti kita diminta untuk mencari the purpose of the text, right? Nah, ada tipsnya sama sih seperti kayak main idea, yaitu pertama, baca kalimat pertama setiap paragrafnya, tapi jangan cuma kalimat pertama tapi juga penjelasnya. The second one, cermati, biasanya itu ada kata atau frase yang diulang-ulang pada setiap paragraf. Nah, di paragraf pertama itu sudah ketemu di kalimat pertamanya bahwa ada kekurangan yang begitu besar pada buku pelajaran, kekurangan informasi pada buku pelajaran sejarah. Yang di paragraf kedua itu dijelaskan problemsnya apa kok bisa kekurangan. Bisa disimpulkan itu bahwa jawaban yang betul adalah yang C, yaitu explaining the nature of fault. Jadi dia berusaha untuk menjelaskan kesalahan-kesalahannya itu di mana. Kalau yang A salah, dan yang B debunking itu artinya adalah menyanggah perspektif yang sudah lama dipegang. Yang D juga salah, there is no argument, dan yang E itu salah juga. Jawabannya adalah yang C. Next, question number 62. The question is, the problem mentioned in the first paragraph can be described as arising from the pressure to bla bla bla. Nah, artinya sendiri adalah masalah dalam tanda kutip yang disebutkan dalam paragraf pertama dapat digambarkan sebagai akibat yang timbul dari tekanan pada bla bla bla. Nah, ini jawabannya bisa ditemukan di paragraf pertama pada kalimat ini. Di situ disebutkan bahwa sebagian masalahnya itu terletak pada keinginan penerbit untuk membuat buku yang menarik sebanyak mungkin pasar regional. Jadi ingin membuat produk yang bisa membahagiakan beberapa pembacanya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Yang B salah, C salah, D of course salah, yang E salah juga. Jadi jawabannya adalah yang next question is number 63. The question is, the passage suggests in which of the following ways that the philosophical approach to historical information used by textbook authors compromises the teaching history. So, artinya adalah bacaan ini menyarankan dengan cara manakah di bawah ini yang pendekatan filosofisnya terhadap informasi historinya itu digunakan oleh para penulis buku. Di sini yang dimaksud adalah para penulis buku pelajaran yang profesional sesuai dengan pengajaran sejarah. Jawabannya adalah yang E. Ini bisa kalian temukan informasinya di paragraf kedua dari teks ini, yaitu dengan cara memasukkan informasi yang sesuai atau berdasarkan faktanya, tidak hanya sejarah yang pada waktu tertentu saja. Nah, buku pelajaran seperti ini itu akan membuat pembelajaran sejarah itu lebih challenging atau lebih lebih challenging untuk siswa-siswanya. Yang lain jawabannya salah. The last question is number 64. So the question is, the passage implies which of the following about high school history textbooks? Pertanyaannya adalah, bacaan ini menyiratkan yang mana dari pernyataan berikut tentang teks sejarah sekolah menengah yang digunakan di US yang berdasarkan teksnya itu ya. Jawabannya adalah yang B. Jadi meskipun ukurannya besar atau jumlahnya banyak, dia gagal dalam memasukkan detail-detail peristiwa sejarah yang penting. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. That's all for today.
Thanks for listening and watching. Hopefully it will be useful. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.